Hai semuanya, perkenalkan nama saya Windy Wasila dengan NIM 2005938 dari kelas 2B Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi pada bab 4 yang berjudul Individu dalam Organisasi. Selamat menyaksikan! Baik, berikut poin-poin materi yang akan saya jelaskan, yaitu persepsi, komunikasi, kepribadian, emosi, dan karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Persepsi, apa sih itu persepsi? Persepsi memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Perilaku seseorang yang didasarkan pada persepsi realitas itu sendiri. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Definisi menurut para ahli. Menurut Stephen P. Robbins, persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dengan kenyataan objek. Menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia akan terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Dari definisi tersebut dapat dipahami sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengordinasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Dan dapat disimpulkan, persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikirannya dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi adalah suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Karakteristik dan kepribadian yang jelek akan menghasilkan persepsi yang jelek pula, dan begitu pun sebaliknya. Dan dapat disimpulkan, jika dalam organisasi terdapat sebuah masalah perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan dalam berkomunikasi antar orang di dalam organisasi tersebut, dan akan timbul berbagai permasalahan dalam komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu mempersepsikan sebuah objek melalui kemampuan yang dimilikinya secara cermat dan komprehensif. Pemimpin harus memiliki banyak pandangan dan harus menyimpulkan yang bersifat selektif dan kreatif. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dengan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan, verbal yang mengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi sangat penting karena menjalankan 4 fungsi utama di dalamnya, yaitu kendali, motivasi, pengungkapan, emosional, dan informasi. Komunikasi membantu beberapa perkembangan dengan menjelaskan kepada para anggota apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mereka bekerja dengan baik. Proses dan model komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah antara komunikan atau sumber dari penerima yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna apa yang dikomunikasikan. Model komunikasi adalah gambar yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model proses komunikasi. Sebelum komunikan terjadi, perlu diungkapkan maksud suatu pesan untuk disampaikan. Maksudnya bergerak antar suatu komunikan atau sumber dari pengirim dan penerima pesan itu dikondisikan dan diteruskan oleh suatu medium kepada penerima yang menguraikan kode pesan yang diawali oleh pengirim. Hasilnya ialah suatu makna dari suatu orang ke kelompok orang lainnya. Model proses komunikasi. Yang pertama, pesan. Pesan apa yang dikomunikasikan? Pesan merupakan suatu produk fisik dari sumber pengkodean atau apa yang dikomunikasikan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang diharapkan menjadi makna yang dipahami bersama antara pemberi dan penerima pesan atau antar orang-orang yang berkomunikasi. Yang kedua, pengkodean adalah proses menguraikan suatu pesan berkomunikasi menjadi bentuk simbolik. 4 kondisi yang mempengaruhi pesan terkode diantaranya keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sosial budaya.
Model proses komunikasi yang pertama itu channel atau saluran alat yang digunakan dalam mengirim pesan atau saluran adalah medium atau perantara komunikasi di mana suatu produk pesan komunikasi berjalan. Yang kedua mengartikan kode atau pesan pengirim. Dalam hal ini sering terjadi kesalahpahaman atau distorsi mengenai apa yang diinginkan oleh pengirim dan apa yang ditangkap oleh penerima terhadap pesan yang disampaikan. Aliran komunikasi dalam organisasi, yaitu dimensi vertikal yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ke bawah dan ke atas. Ke bawah yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih awal. Kemudian ke atas, komunikasi atas mengalir suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu digunakan untuk umpan balik kepada atasan yang menginformasikan kemajuan ke arah tujuan. Jaringan informal dan formal. Jaringan komunikasi merupakan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini mempunyai salah satu dua varietas, yaitu formal dan informal. Jaringan formal lazimnya vertikal mengikuti rantai wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya jaringan informal, yaitu komunikasi aliran sosial dan garis hubungan yang biasa seperti untuk bergerak ke segala arah, meloncati tingkat wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial anggota kelompok. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menjelaskan pesan yang dihantarkan lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan kepada kata-kata air muka dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Contohnya seperti bahasa isyarat, bentuk raut muka, dan gerak-gerakan tubuh lainnya. Penghambat komunikasi agar efektif. Penyaringan, mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan penerima. Yang kedua, persepsi. Selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi pengalaman latar belakang dan karakteristik pribadi mereka. Yang lain, penerima juga memproyeksikan minat dan harapan mereka. Definisi kepribadian menurut para ahli. Menurut Gordon W. Allport, mengatakan kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikologi yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Kemudian menurut Carl Gustav Jung, mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas segala peristiwa psikis yang tidak disadari. Kepribadian adalah penyesuaian diri. Untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa aspek yang di dalamnya, yaitu karakter, yaitu konsekuen, tidaknya mematuhi etika perilaku dan keteguhan dalam memegang pendirian. Yang kedua, temper, yaitu di posisi reaktif seorang terhadap rangsangan yang datang dari luar. Yang ketiga, sikap, yaitu sambutan terhadap objek baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan yang terakhir adalah stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional. Faktor penentu kepribadian. Sebagaimana faktor yang mempengaruhi ada sejumlah hal yang menjadi determinan, yaitu yang pertama keturunan. Keturunan menjadi penentu utama kepribadian, menentukan di antara nilai-nilai yang ditanamkan, moral dan semangat, dan hal-hal yang diturunkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian, di mana lingkungan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang. Yang ketiga, situasi. Keadaan yang baik dan harmonis bisa membentuk kepribadian yang baik pula. Emosi menurut Daniel Goleman. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Aplikasi emosi dalam perilaku organisasi menetapkan tujuan yang dicapai, membuat urutan prioritas hal-hal yang diinginkan, membuat jadwal kegiatan, dan berusaha untuk dapat disiplin dan melaksanakan kegiatan. Kecerdasan keemosi, kemampuan kognitif, kompetisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang agar berhasil dalam mengatasi kesulitan dalam tekanan lingkungan. 5 dimensi kecerdasan emosi adalah kewaspadaan diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. Karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Karakteristik individu meliputi keahlian, pendidikan, pengalaman kerja, sedangkan karakteristik organisasi meliputi sumber daya, iklim, dan struktur variabel bebas terhadap pengembangan karir sebagai variabel tidak bebas. Hal ini membawa perubahan tersendiri bagi individu dalam lingkungan organisasi. Baik, pemaparan materi dalam video ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, makasih.